warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siboim, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Apa kabar Sobat Boim yang sedang belajar di rumah? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita belajar materi IPS hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat membawa manfaat. Dan jangan lupa, mari bersyukur atas segala nikmat yang Tuhan berikan kepada kita sampai hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk Sobat Boim, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Nur Aisyah. Sobat Boim bisa panggil Bu Ai ya. Nah, untuk Sobat Boim yang ada di sekitar Temanggung, Ibu rasa kalian tidak asing dengan makanan tempe kemul. Nah, siapa sih yang nggak tahu makanan ini? Selain rasanya enak, harganya murah, makanan ini juga sangat bergizi. Makanan ini merupakan makanan olahan tempe yang disajikan dengan cara digoreng menggunakan tepung, sehingga tempe yang sudah matang nantinya akan berselimut tepung. Selimut sendiri dalam bahasa Jawa kita kenal dengan istilah kemul, maka orang-orang di Temanggung menyebutnya tempe kemul. Makanan ini bisa kalian buat sendiri di rumah atau membeli di warung-warung gorengan di sekitar tempat tinggal kalian. Cocok sekali dihidangkan saat makanan masih hangat dan cuaca sedang dingin. Wah, mantap sekali. Nah, materi yang kita pelajari hari ini tidak jauh dari pertanyaan Ibu barusan. Nantinya Ibu akan mengajak Sobat Boim semuanya untuk melihat proses membuat tempe dari biji kedelai hingga menjadi tempe kemul yang siap untuk dikonsumsi. Nantinya Ibu harap ada beberapa hal yang dapat kalian pahami, yaitu tentang kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kegiatan ini kita kenal dengan kegiatan ekonomi. Nah, tujuan dari video pembelajaran ini, Ibu harap setelah Sobat Boim mengikuti video pembelajaran ini, nanti Sobat Boim dapat menjelaskan kegiatan ekonomi secara global dan juga dapat menjelaskan kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan juga kegiatan konsumsi. Nah, bagaimana sih kegiatan ekonomi itu? Mari kita belajar bersama-sama kegiatan ekonomi. Selama manusia masih hidup, maka kebutuhan akan terus ada dan jumlahnya akan semakin bertambah. Terkadang manusia dihadapkan pada suatu masalah di mana alat pemuas kebutuhan sangat terbatas. Untuk itu, manusia diharuskan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kegiatan inilah yang dinamakan sebagai kegiatan ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan ekonomi terdiri atas kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan juga kegiatan konsumsi. Sebelumnya, Ibu telah sampaikan bahwa Ibu akan mengajak Sobat Boim untuk melihat proses pembuatan tempe dari biji kedelai hingga menjadi tempe kemul yang siap untuk dikonsumsi. Bagaimana sih prosesnya? Mari kita simak video berikut ini. Bahan baku utama dalam proses produksi tempe adalah biji kedelai. Sebelum diolah, biji kedelai ini akan dicuci dan dilakukan proses perendaman selama 1 malam. Setelah perendaman, biji kedelai sedikit mengembang dan dicuci kembali untuk proses perebusan. Biji kedelai yang telah direbus selanjutnya digiling untuk dipisahkan biji dan kulitnya. Setelah proses penggilingan, biji kedelai dicuci kembali untuk proses kedua, perendaman dan perebusan. Di hari berikutnya, apabila proses perebusan kedua telah selesai, biji kedelai dicuci dan ditiriskan untuk pemberian ragi. Pemberian ragi bertujuan untuk memudahkan proses fermentasi pada biji kedelai guna menumbuhkan jamur sehingga muncul benang-benang halus menyerupai kapas pada biji kedelai. Setelah pemberian ragi, biji kedelai dibungkus dan dicetak dengan berbagai bentuk maupun bahan.
Biji kedelai yang telah terfermentasi selanjutnya berubah menjadi tempe yang kita jumpai di pasaran dan siap untuk didistribusikan baik secara langsung kepada pembeli atau dijual di pasar maupun pedagang eceran. Beberapa pembeli akan mengolah tempe menjadi makanan lain seperti tempe kemul pada penjual gorengan ini yang siap dikonsumsi oleh masyarakat maupun pembeli. Oke Sobat Boim, gimana? Makin tambah ilmu kan? Kita jadi tahu bahwa proses pembuatan tempe dimulai dari pengolahan biji kedelai. Kemudian biji kedelai yang sudah matang menjadi tempe akan dibawa ke pasar untuk dijual atau dibawa ke pedagang eceran. Selanjutnya, para pembeli akan mengolahnya menjadi makanan lain seperti contohnya yang ada di penjual gorengan ini. Ia merubah tempe menjadi gorengan yang siap untuk dikonsumsi oleh para pembelinya. Melalui proses pembuatan tempe hingga menjadi tempe kemul yang siap dikonsumsi, kita pahami adanya kegiatan ekonomi yang terjadi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, terdapat kegiatan mengubah biji kedelai menjadi tempe. Nah, dalam proses ini kita kenal sebagai kegiatan produksi, di mana kegiatan produksi merupakan kegiatan menciptakan atau menghasilkan barang atau jasa, juga menambah nilai guna suatu barang. Maksudnya di sini adalah suatu barang akan lebih bernilai dan berguna apabila diolah lagi menjadi barang yang lain. Nilai suatu barang akan berbeda-beda dan dapat dilihat dari bentuk, tempat, waktu, dan juga kepemilikannya. Sedangkan orang atau pihak sebagai pelaku kegiatan produksi disebut produsen. Adapun kegiatan produksi memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, memperoleh keuntungan, serta memudahkan manusia untuk mencapai kemakmuran. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi. Yang pertama adalah faktor alam atau sumber daya alam. Yang kedua, faktor manusia atau sumber daya manusia. Yang ketiga ada faktor modal, dan yang keempat adalah kewirausahaan. 2 faktor ini kita sebut sebagai faktor asli, yaitu faktor alam dan faktor manusia atau sumber daya manusia. Dan yang faktor selanjutnya yaitu modal dan kewirausahaan kita sebut sebagai faktor turunan. Faktor yang pertama adalah faktor alam atau sumber daya alam. Faktor produksi ini disediakan oleh alam untuk mendukung proses produksi sebagai bahan mentah, yaitu 1. Berupa tanah untuk membuka lahan pertanian, perkebunan, atau mendirikan bangunan. Yang kedua adalah hutan sebagai penghasil bahan mentah, contohnya seperti kayu. Yang ketiga adalah tambang sebagai penghasil barang-barang tambang seperti batu bara, tembaga, logam, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah air sebagai pengairan atau bahan baku lainnya. Faktor yang kedua adalah faktor tenaga kerja atau sumber daya manusia. Faktor produksi ini berupa sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan keterampilannya atau kemampuannya untuk mendukung proses produksi. Faktor sumber daya manusia atau tenaga kerja dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik, di mana sebelumnya tenaga kerja ini telah menempuh pendidikan formal, contohnya seperti guru, dokter, dan lain sebagainya. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja ini telah memiliki keterampilan, contohnya seperti montir, tukang cukur, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, di mana sebelumnya tenaga kerja ini tidak menempuh pendidikan formal atau mengikuti pelatihan guna keterampilannya. Contoh adalah tukang parkir dan lain sebagainya. Faktor produksi yang ketiga adalah modal. Modal merupakan barang yang digunakan untuk memperlancar proses produksi. Modal sendiri tidak selalu berupa uang, tetapi bisa juga berupa bangunan atau bahan mentah dan lain sebagainya. Faktor produksi yang keempat adalah faktor kewirausahaan. Kewirausahaan dapat berupa seseorang atau beberapa orang yang menggabungkan faktor produksi satu dengan lainnya
untuk menghasilkan barang tertentu, sehingga nantinya suatu perusahaan dapat menghasilkan keuntungan. Yang kedua, kedelai yang sudah matang menjadi tempe akan dibawa ke pasar atau ke pedagang eceran untuk diperjualbelikan. Dalam kegiatan ini kita kenal sebagai kegiatan distribusi, di mana kegiatan distribusi adalah kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Pihak atau seseorang yang terlibat dalam kegiatan distribusi disebut distributor. Tujuan dari distribusi sendiri adalah yang pertama, menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, menjadikan suatu barang hasil produksi lebih berguna. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang keempat, agar menjamin kontinuitas dari produksi. Kegiatan distribusi dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah distribusi langsung, di mana dalam kegiatan ini tidak adanya perantara atau dilakukan secara langsung antara produsen dan konsumen. Contohnya adalah penjual bakso, penjual gorengan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah distribusi semi langsung, di mana kegiatan distribusi ini dilakukan melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya seperti pabrik kain yang memiliki penyalur khusus. Dan yang ketiga adalah distribusi tidak langsung, merupakan sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, atau pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Contohnya seperti hasil produksi tempe yang dibawa ke pasar terlebih dahulu sebelum dibeli oleh para pembeli. Yang ketiga, beberapa pembeli tempe di pasar akan mengolah kembali tempe menjadi makanan lain yang siap untuk dikonsumsi. Dalam kegiatan ini kita kenal sebagai kegiatan konsumsi, di mana konsumsi merupakan kegiatan memakai, menghabiskan suatu barang atau jasa, baik secara berangsur-angsur atau sekaligus. Contohnya, seperti memakan nasi, memakai sepatu, dan lain sebagainya. Adapun orang atau pihak sebagai pelaku kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Sedangkan faktor yang mempengaruhi konsumsi seseorang antara satu dan lainnya berbeda-beda. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat, perbedaan usia, jenis kelamin, harga, perkiraan harga di masa yang akan datang, dan lain sebagainya. Kegiatan konsumsi dalam ilmu ekonomi dilakukan oleh yang pertama kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga. Keluarga merupakan kelompok yang paling sering melakukan kegiatan konsumsi. Antara anggota keluarga dan keluarga yang satu dengan yang lain memiliki kebutuhan yang berbeda. Contoh dari kebutuhan konsumsi rumah tangga keluarga adalah makan, pakaian, rumah, listrik, dan lain sebagainya. Adapun faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan antara rumah tangga yang satu dengan yang lainnya adalah pendapatan, jumlah anggota keluarga, latar belakang pendidikan, gaya hidup, lingkungan tempat tinggal, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya kegiatan produksi yang menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan juga modal. Suatu perusahaan dapat menekan biaya produksi dengan cara menggunakan bahan baku yang murah, tenaga kerja yang terampil, dan teknologi yang canggih, sehingga hasil produksi atau barang yang dihasilkan dapat berjumlah lebih banyak dan kualitasnya lebih baik. Yang ketiga adalah kegiatan ekonomi negara. Tentunya tujuan konsumsi negara berbeda dengan kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga dan kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan. Adapun tujuan dari konsumsi negara adalah untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakatnya. Setiap tahun negara akan membuat rencana anggaran dan belanja negara agar apa yang dikeluarkan oleh negara dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Nah Sobat Boim, tadi kita telah memahami mengenai kegiatan ekonomi, di mana kegiatan ekonomi merupakan
upaya yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun upaya itu dapat dilakukan menggunakan 3 cara. Yang pertama yaitu produksi, di mana pelakunya disebut produsen, dan yang kedua distribusi, yang pelakunya disebut distributor, dan yang ketiga konsumsi, yang pelakunya disebut konsumen. Nah Sobat Poim, begitulah materi yang kita pelajari hari ini. Sudah banyak sekali yang kita pelajari, mulai dari membuat tempe hingga belajar kegiatan ekonomi. Gimana nih Sobat Poim? Sudah paham? Luar biasa. Nah seperti itulah materi yang kita pelajari hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Akhirnya Sobat Poim, pembelajaran kita telah selesai hari ini. Terima kasih Ibu ucapkan untuk Sobat Poim yang telah mengikuti pembelajaran Ibu hingga selesai. Sebelum Ibu akhiri, mari kita berdoa kembali dan mengucap syukur karena telah diberikan kelancaran hingga akhir video ini. Mari berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Oke Sobat Poim, sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya. Tetap semangat, di mana saja, kapan saja kalian luar biasa.